Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Ryubin. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik dan menonton video ini. Pada video kali ini aku bakal membahas movie-movie Ultraman yang pernah dirilis oleh Suburaya gitu. Pada video ini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua beberapa movie atau mungkin film-film Ultraman yang pernah ada dan paling laris apa aja gitu. Yang dimana gue juga bakal ngasih tahu atau mungkin rekomendasi buat kalian semua yang belum pernah nonton atau mungkin yang udah pernah nonton gitu ya kan. Dan sebelum videonya gue lanjut, jangan lupa buat kalian semua yang baru bergabung atau mungkin baru tahu tentang channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa loncengnya dihidupkan agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang aku upload suatu saat nanti gitu. Dan yang pertama adalah Ultraman 3 The Final Odyssey, yang dimana dia merupakan salah satu movie paling laris yang pernah ada gitu. Yang dimana rating dari movie ini tuh sekitar 6,8 ya, walaupun gak terlalu besar, setidaknya film ini pernah high lah pada masanya gitu ya kan. Karena nih film memang bukan zamannya lagi gitu buat yang sekarang ya kan, tapi kalau dulu tuh high banget nih film. Jadi alur cerita dari film Ultraman 3 ini adalah dimana Daigo atau mungkin pemeran dari Ultraman 3 itu baru sadar bahwasannya dirinya adalah seorang penjahat gitu ya guys ya. Jadi dulu si Daigo atau mungkin si Ultraman 3 ini dulu pernah menjadi penjahat. Jadi dia nggak tahu sama sekali tuh bahwasannya dulu Ultraman 3 tuh pernah jadi jahat gitu ya kan. Nah di movie inilah dia baru sadar bahwasannya kelam masa lalunya gitu. Yang dimana Daigo atau mungkin Ultraman 3 ini bertemu dengan rekan-rekan penjahatnya dulu gitu. Namun berbeda dengan Ultraman 3 pada sekarang, yang dimana dia sekarang sudah jadi baik dan tobat cuy. Udah gak mau buat jahat lagi nih orang ya kan. Nah, semenjak Ultraman 3 tuh berubah menjadi baik, dan teman-teman ini banyak yang gak mau lagi berteman sama dia dan ingin membunuh si Ultraman 3 ini cuy. Dan buat kalian semua yang belum pernah nonton atau mungkin gak pernah nonton sama sekali movie dari Ultraman 3 ini, saran gue mending ditonton deh karena seru banget. Dan yang berikutnya adalah Ultraman X The Movie Here Come Ultra. Ya panjang juga ya namanya gitu ya kan. Dan film Ultraman X sendiri dirilis pada tahun 2016 dan udah sekitar 8 tahun mungkin ya film ini dirilis gitu. Untuk cerita atau mungkin alur cerita dari Ultraman X sendiri itu berawal dari harta karun ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya itu mereka tuh lagi nyari harta karun gitu kan, tapi nggak sengaja gitu nyenggol atau mungkin ngerusak sesuatu gitu. Terus muncullah kaiju yang lumayan besar gitu ya kan. Nah, kaiju-kaiju ini bakal dilawan oleh beberapa Ultraman yang kita pasti sudah tahu lah Ultraman apa aja tuh yang bakal muncul bang. Nah, jadi di movie atau mungkin di film dari Ultraman X ini dia dibantu dengan beberapa Ultraman sebelumnya gitu. Jadi Ultraman X sendiri tidak berjuang sendirian, melainkan dibantu oleh beberapa Ultraman. Seperti Ultraman 3, Ultraman Zero, Ultraman Max, Ultraman Nexus, dan masih banyak lagi gitu. Kota selalu dihancurkan. Aku tidak suka kekerasan. Dan yang berikutnya adalah Ultraman Gaia Battle in Hyperspace. Dan rating movie atau mungkin film ini itu sekitar 7,5 dan lumayan banget lah buat gua gitu ya kan. Jadi cerita atau mungkin alur cerita itu diperankan oleh anak kecil yang berusia 8 tahun gitu ya kan. Jadi cerita dia tuh megang bola yang bisa mengubah segala sesuatu gitu. Jadi tuh bola bakal mengabulkan apapun yang dia minta gitu ya kan. Nah tapi si anak ini malah minta Ultraman Gaia tuh malah jadi kenyataan cuy. Dan bener aja Ultraman Gaia yang awalnya cuma hiburan atau mungkin cuma film-film doang, malah jadi kenyataan gitu kan. Dan muncul di dunia nyata gitu. Namun ada anak nakal dan minta yang aneh, yaitu minta kaiju cuy, ada-ada aja nih anak. Nah di movie ini Ultraman Gaia dibantu dengan beberapa rekan-rekannya, yaitu Ultraman Dyna dan Ultraman 3. Dan ini seru banget cuy buat kalian semua yang belum pernah nonton gitu. Namun sayangnya menurut gue ya, Humanosnya tuh gak ditunjukin aja gitu, cuman Ultraman Gaianya doang gitu ya kan. Tapi ya masih seru kok Ultraman ini buat kalian semua yang mau nonton gitu kan. Apalagi di sini Ultraman Gaia atau mungkin si Gamu itu jadi seleb cuy, atau mungkin jadi artis gitu di dunia nyata gitu ya kan. Dan ini juga termasuk movie atau mungkin film trio Heisei ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah Ultraman Zero The Revenge of Belial. Yang dimana movie atau mungkin film ini tuh dirilis pada tahun 2010 dan ratingnya sekitar 7,8 dan itu lumayan banget lah ya. Apalagi buat tahun segitu grafiknya lumayan bagus banget menurut gue ya kan. Jadi inti atau mungkin cerita dari Ultraman Zero The Movie yaitu yang dimana Ultraman Zero sendiri ditugaskan untuk menyelidiki beberapa kasus, yaitu seperti kasus dari Ultraman Belial ini ya kan.
Jadi si Ultraman Belial ini sudah menghancurkan beberapa planet untuk kepentingan-kepentingan pribadi dirinya. Namun Ultraman Zero datang untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Nah, dari sinilah cerita dimulai, yang dimana Ultraman Zero bertemu dengan teman-teman barunya gitu. Nah, teman-teman barunya ini yang bakal bantu Ultraman Zero untuk menghancurkan Ultraman Belial. Ya karena pada dasarnya mereka tuh juga punya tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Belial gitu. Atau mengalahkan Belial. Namun kenyataannya Ultraman Belial atau mungkin si Belial ini sudah berubah menjadi kaiju yang lumayan besar cuy, yang dimana dia menyerap beberapa kristal-kristal yang dimilikinya gitu, dan menjadikan kaiju yang lumayan besar dan susah banget buat dikalahkan gitu ya kan. Nah disinilah Ultraman Zero bertemu dengan beberapa Ultraman lawas cuy, yaitu Ultraman Noah ya kan, yang dimana Ultraman Noah sendiri memberikan beberapa sedikit kekuatannya kepada Ultraman Zero. Dan yang berikutnya adalah movie dari Ultraman Saga, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2012. Dan untuk rating dari film Ultraman itu sekitar 8,1 cuy. Jadi ya lumayan banget lah buat tahun-tahun segitu ya kan. Jadi inti dari movie ini yaitu dimana umat manusia telah terancam cuy, yang dimana ancamannya yaitu berupa monster-monster gitu ya kan. Namun ada sosok penolong yang menenangkan situasi, nggak lain nggak bukan kalau bukan Ultraman Dyna cuy. Namun sayangnya Ultraman Dyna telah menghilang dan banyak yang mengira bahwasannya Ultraman Dyna telah dibunuh oleh beberapa monster. Di movie inilah kalian bakal ngeliat ketiga Ultraman bergabung, yaitu Ultraman Dyna, Ultraman Zero, dan Ultraman Cosmos, yaitu membentuk Ultraman Saga. Dan berikutnya adalah movie dari Ultraman Ginga Showdown Ultra 10 Warrior, yang dimana film ini sendiri dirilis pada tahun 2015 lalu. Dan rating dari film ini tuh sekitar 8,2, dan itu ya lumayan bagus lah ya. Yang dimana movie ini sendiri bercerita dimana Ultraman Ginga dan Ultraman Victory bersatu untuk mengalahkan beberapa kaiju atau mungkin monster. Namun mereka di sini nggak sendiri, melainkan dibantu beberapa Ultraman pada sebelumnya, seperti Ultraman Trio Heisei dan Ultraman Mebius, Ultraman Cosmos, Ultraman Max, dan masih banyak lagi gitu. Dan buat kalian semua yang belum pernah nonton atau mungkin nggak pernah nonton sama sekali movie ini, saran gue mending ditonton deh, karena seru banget gitu tingkah kocak yang dilakukan oleh Ultraman Ginga dan Victory gitu. Yang dimana kedua orang ini susah banget gitu buat akur ya kan. Nah, jadi Ultraman Zero inilah yang bakal ngebuat dua Ultraman ini menjadi akur gitu ya kan. Waduh, keren juga sih Zero, padahal dia dulu juga bandel juga ya kan. Dan yang terakhir, movie paling laris dan paling banyak diminati yaitu Ultraman Mebius dan Ultraman Brothers. Jujur nih movie diulang-ulang berapa kali, ditonton berapa kali nggak bakal bosan menurut gua cuy, karena yang nggak bakal bosan juga nih movie gitu. Yang dimana Ultraman Mebius sendiri bertemu dengan beberapa kakak-kakaknya tuh. Dan udah pastilah si Mebius ini bakal senang banget bisa bertemu dengan mereka gitu kan, padahal udah lama nggak bertemu gitu. Namun pada pertemuan mereka bertemu lagi dengan beberapa monster-monster yang pernah mereka lawan pada sebelumnya gitu, yang pernah dilawan oleh beberapa kakak-kakak Mebius gitu kan. Nah di sini juga Mebius datang untuk menyelamati dan membantu beberapa kakak-kakaknya tuh. Namun sayangnya Ultraman Mebius dan Ultraman Brothers itu kewalahan untuk mengalahkan monster ini cuy. Dan datanglah Ultraman Zofi dan Ultraman Taro datang untuk membantu gitu. Dan disinilah Infinity Form dari Ultraman Mebius itu tercipta ya guys ya. Dan ini keren banget cuy menurut gua formnya gitu. Yang dimana movie ini merupakan gabungan dari beberapa Ultraman Brothers. Saran gua sih mending ditonton buat kalian semua yang belum pernah nonton. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Gua mengucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Dan itulah beberapa movie atau mungkin film-film Ultraman yang paling laris yang pernah ada gitu. Dan buat kalian semua yang punya kritikan atau mungkin saran, bisa kalian tulis di kolom komentar dan pasti bakal gua baca gitu. Dan buat kalian yang beberapa hari yang lalu sudah request video namun belum dibuat, gua mohon maaf ya teman-teman, tapi pasti bakal gua buat satu saat nanti gitu ya kan. Oke, gua mau ngucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah menonton dan bye-bye.